Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memasuki pertemuan keempat. Materi yang akan Ibu bawakan adalah laporan laba rugi komprehensif. Ada dua jenis laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi yang biasa adik-adik kerjakan di pengantar 1 dan pengantar 2 dengan laporan laba rugi komprehensif. Pada perusahaan yang adik-adik sering download laporan keuangannya di Bursa Efek, nah mereka menggunakan laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya kita flashback sedikit, apa itu definisi dari laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Biasanya mahasiswa jika menghafal selalu mengatakan item yang ada dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban, hasilnya laba atau rugi. Sedangkan untuk laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Jadi berbeda antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi komprehensif terdapat beberapa item yang berbeda dengan laporan laba rugi biasa yang selama ini dipelajari adik-adik. Dalam laporan laba rugi komprehensif muncul yang namanya pendapatan komprehensif. Nah, pendapatan komprehensif ini biasanya muncul dari keuntungan atau penurunan nilai dari instrumen derivatif. Terkadang juga muncul dari realisasi aset hutang sekuritas perusahaan ataupun juga muncul dari kurs mata uang asing yang digunakan perusahaan dan dipakai untuk melakukan transaksi kemudian disesuaikan. Selanjutnya juga bisa muncul dari pendapatan yang berupa keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi dari perencanaan dana pensiun ataupun dana hari tua karyawan pada sebuah perusahaan. Nah, kesemuanya ini biasanya menjadi item-item kebijakan dalam pendapatan komprehensif yang perusahaan ingin masukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Akibatnya apa? Akibatnya kebanyakan dari investor mereka cenderung kurang suka menggunakan data informasi dari laporan laba rugi komprehensif karena dianggap laba yang disajikan di sana itu tidak real, tidak lebih baik dari laporan laba rugi biasa yang di dalamnya juga mencantumkan nilai laba. Laba rugi komprehensif berguna untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan, serta membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Anggaplah begini, apabila perusahaan memperoleh laba yang tidak sebesar pada periode sebelumnya, maka asumsinya periode depan perusahaan tersebut akan mengalami risiko kegagalan di mana akan meraih tingkat arus kas tidak seperti prediksi sebelumnya atau tidak seperti yang diharapkan sebelumnya. Karena apa? Karena pada periode ini laba yang dihasilkan terlampau kecil atau lebih kecil dari sebelumnya. Masuk ke dalam keterbatasan laporan laba rugi. Ada beberapa keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Anggapannya seperti ini, perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Nah, praktik terkini itu melarang pengakuan pos tertentu dari penentuan laba rugi, meskipun dampak dari pos ini mungkin dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin tidak mencatat keuntungan perusahaan dan kerugian yang belum direalisasi atas efek investasi tertentu dalam laba rugi jika tidak ada kepastian yang dapat direalisasi atas perubahan nilai tersebut. Ataupun sebagai contoh seperti keuntungan dari kenaikan merek. Anggaplah merek L'Oreal. Di masa sekarang ini dengan brand yang semakin booming, dengan kualitas produk yang semakin baik, maka harusnya
produk tersebut yang ada pada perusahaan tersebut mengalami kenaikan nilai. Nah, ini otomatis juga membuat nilai perusahaan naik. Nah, karenanya harusnya ada sebuah aturan ataupun kerangka konsep yang dapat memfasilitasi untuk pengakuan kenaikan merek seperti ini. Hanya saja dalam akuntansi, hal-hal seperti ini belum bisa diidentifikasi, sehingga tidak terlapor. Kemudian, jumlah laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Jadi, laba yang ada dalam laporan laba rugi itu sebenarnya sudah dipengaruhi oleh beberapa metode akuntansi. Seperti contoh, ketika ada metode penyusutan aset. Nah, anggaplah begini, ketika adik-adik berhitung dengan metode garis lurus dan metode yang mempercepat penghabisan aset dalam penyusutannya, maka akan menghasilkan laba. Ketika dia menggunakan metode yang lebih cepat, labanya akan semakin rendah. Kalau dia menghasilkan laba yang tinggi, bagaimana caranya? Maka pilih metode penyusutan yang mana masa penghabisannya paling lama. Jadi logikanya seperti itu. Kemudian ada lagi keterbatasan yang ketiga, yaitu keterbatasan pengukuran penghasilan dan beban yang melibatkan pertimbangan manajemen. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang menyusutkan aset tetap selama 20 tahun, tapi ada juga yang menyusutkan selama 15 tahun. Nah, hal-hal seperti ini kan terjadi memang di dalam perusahaan. Padahal yang seperti ini terjadi bukan hanya pada penyusutan, tetapi juga terkait biaya garansi, penghapusan piutang tak tertagih. Nah, kesemuanya ini adalah hal-hal yang terkait dengan pertimbangan manajemen. Masuk ke dalam pos-pos laba rugi atau unsur-unsur yang ada dalam laporan laba rugi. Yang pertama, ada penghasilan atau income, adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau meningkatkan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Jadi tadi ada pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Selanjutnya adalah pasangan dari pendapatan tentu beban. Dalam konsep matching kan selalu dibahas pendapatan dengan beban. Jadi beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset ataupun terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Beban mencangkup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Kemudian, beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasanya meliputi beban pokok penjualan, beban gaji, upah, dan penyusutan. Selanjutnya ada kerugian, mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Hanya saja dalam pelaporan laba rugi untuk beban, biasanya diharuskan laporan itu sudah diklasifikasikan item-item beban yang ada di dalam. Jadi bukan hanya sekedar menuliskan beban, tapi urutan beban ataupun penyajian beban itu sudah memenuhi kaidah klasifikasinya. Biasanya klasifikasi bisa dilakukan berdasarkan sifat beban atau berdasarkan fungsi beban. Masuk ke dalam rekayasa laba. Nah, ini perlu diketahui. Dalam perusahaan itu ada yang namanya rekayasa laba. Yang pertama, Levitt 1998 mengatakan bahwa yang dimaksud rekayasa laba itu adalah sebagai
sebuah trik akuntansi di mana fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha untuk memenuhi target penjualan. Sedangkan Healy tahun 1999 mengatakan bahwa rekayasa laba itu terjadi jika manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu. Nah, sedangkan dalam buku Kieso ini dikenal sebagai manajemen laba atau earning management. Bagaimana ada istilah mengelola lebih dan mengelola kurang atas laba. Sebagai contoh, salah satu perusahaan di AS, di sana manajernya melakukan pengelolaan laba agar lebih rendah dari yang sebenarnya. Anggaplah selama ini perusahaan memiliki laba sebesar 30%. Kemudian dari laba tersebut sebenarnya dia sudah sangat-sangat memenuhi target karena target awalnya setiap tahunnya hanyalah 24% jumlah dari laba yang diharapkan. Nah, selanjutnya karena manajer merasa bahwa terlalu tinggi laba yang dihasilkan, maka manajer mengambil tindakan untuk mengambil sisa dari selisih antara target dengan laba yang dicapai yang sebenarnya, kemudian menyimpannya dalam sebuah akun tertentu. Nah, kemudian di lain periode, perusahaan mengalami penurunan laba yang sangat drastis. Pada saat kejadian seperti itu, manajer berniat untuk mengambil kembali simpanan dari selisih laba yang sengaja dia simpan dari periode-periode sebelumnya. Nah, tetapi kegiatan seperti ini pada Badan Pengawas Pasar Modal di AS, hal seperti ini dianggap tidak bisa diterima, sehingga ini dianggap melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS. Ini adalah bentuk manajemen laba atau pengelolaan laba yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian ada lagi sebuah contoh perusahaan yang mengelola laba agar terlihat lebih tinggi dengan mengakui laba atas pemesanan untuk peningkatan perangkat lunak di masa depan. Nah, padahal barang tersebut belum dikirim. Nah, akibatnya pengelolaan laba juga menjadi mengecil dengan pengeluaran yang terlampau besar. Nah, hal-hal seperti ini yang nantinya bisa membuat pasar saham menjadi tidak percaya dengan kualitas laba yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan seperti ini. Inilah yang dihindari. Secara garis besar, untuk rekayasa laba pun mampu diklasifikasikan. Yang pertama adalah manipulasi operasi, atau yang kedua manipulasi akuntansi. Manipulasi operasi adalah manipulasi berupa kegiatan, sedangkan manipulasi akuntansi adalah manipulasi berupa pencatatan. Ketika dia melakukan manipulasi operasi, maka perusahaan tersebut berusaha untuk memanipulasi pengakuan pendapatan ataupun menunda adanya pengeluaran. Mungkin menunda pembayaran beban. Kemudian untuk manipulasi pencatatan atau manipulasi akuntansi, contohnya adalah menunda sebuah pencatatan. Jadi inilah perbedaan secara garis besar rekayasa laba dari sisi operasi dan dari sisi akuntansi. Alasan perekayasaan laba dilakukan oleh manajer itu karena biasanya untuk memenuhi target internal. Selanjutnya, biasa manajer ingin memberikan atau menjawab harapan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, manajer terpaksa melakukan perataan laba agar terlihat laba di perusahaan itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan secara statis, sehingga laporan keuangan yang ditampilkan pada setiap periode itu bisa seolah-olah tampak baik atau biasa disebut window dressing. Nah, permasalahan berikutnya adalah apabila
banyak perusahaan yang melakukan hal demikian, maka yang terjadi adalah bagaimana penyajian kualitas laba yang ada di dalam pasar modal. Nah, bisa saja investor akan berasumsi negatif terhadap setiap penyajian laporan laba rugi yang ada di perusahaan akibat adanya manajer-manajer yang melakukan rekayasa laba. Nah, hilangnya kepercayaan investor ini atau pihak-pihak lain terhadap angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan bisa saja merusak pasar modal. Inilah yang paling ditakutkan atau dihindari. Jadi, mungkin sampai sini dulu pertemuan periode ini. Nah, berikut slide berikutnya yang ditampilkan ini adalah contoh dari laporan laba rugi komprehensif yang diambil dari laporan keuangan PT Astra Agrolestari Tbk. Ini diambil dari IDX, bisa di-download jika ingin melihat bagaimana tampilan penyajian laporan keuangan di perusahaan-perusahaan PT. Banyak, silakan adik-adik buka sendiri, kunjungi websitenya, download sendiri untuk dipelajari. Jadi sekian, terima kasih.